Halo, selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Retno Putri Cahyani. Saya dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya ingin presentasikan tentang matkul metodologi riset dan penulisan ilmiah sistem informasi dengan dosen Pak Ucup Darussalam untuk ujian akhir semester. Ya, sebelumnya topik penelitian yang saya buat adalah pengembangan sistem informasi manajemen reservasi dan pembayaran online pada jasa layanan salon berbasis web. Ya, untuk jawabannya ini adalah di latar belakangnya, yaitu digitalisasi sektor jasa seperti salon mulai marak, namun masih banyak salon yang mengandalkan pencatatan manual untuk reservasi dan pembayaran sehingga rawan human error, double booking, dan kurangnya efisiensi. Sistem berbasis web membuka peluang merevolusi operasional salon dari pemesanan layanan, penjadwalan otomatis, hingga pembayaran online. Sistem ini menghadirkan kemudahan akses bagi pelanggan dan meningkatkan profesionalitas manajemen salon, baik dari segi manajemen jadwal maupun transaksi yang terintegrasi dan real time. Lalu permasalahannya yaitu bagaimana kondisi sistem manajemen reservasi dan pembayaran di salon saat ini, khususnya yang masih manual. Lalu yang kedua, apa saja sih kebutuhan fungsional dan fitur yang diperlukan oleh pelanggan dan pemilik salon. Lalu yang ketiga, bagaimana merancang sistem berbasis web yang aman, efisien, dan user friendly dalam mengelola reservasi dan pembayaran salon. Tujuan saya membuat topik penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi manajemen reservasi pembayaran online berbasis web untuk salon. Lalu yang kedua, menyediakan fitur utama seperti registrasi pengguna, pemesanan layanan, dan manajemen jadwal. Dan proses pembayaran digital. Lalu yang ketiga adalah mengimplementasikan sistem dengan antarmuka yang mudah digunakan dan memastikan efisiensi operasional serta integrasi data. Yang keempat itu adalah literatur literatur review. Ini ada dari 5 makalah dari jurnal bereputasi internasional. Yang pertama ada Permatasari et al. Itu di tahun 2024. Untuk judulnya adalah Enhancing Customer Experience and Satisfaction through mobile based salon and spa reservation on Android platforms. Penelitian ini mengembangkan dua aplikasi reservasi salon berbasis Android, menekankan pengalaman pelanggan. Hasil menunjukkan peningkatan efisiensi penjadwalan dan feedback positif terhadap UI serta interaksi sistem. Metode waterfall digunakan dalam pengembangan sistem. Lalu yang kedua adalah di Galasalo et al. Di tahun 2020, Proposed Reservation Management System for Daisy Salon. Sistem offline digital yang menggantikan proses manual. Dibangun dengan siklus SDLC atau System Development Life Cycle. Sistem ini memudahkan reservasi pelanggan dan manajemen jadwal dengan lebih mudah bagi karyawan salon. Lalu yang ketiga ada Septiana et al. Ini ada di web based e-booking salon menggunakan framework kode Igniter. Menggunakan HTML, CSS, PHP, dan MySQL. Penelitian ini membahas desain sistem e-booking pada salon lokal, fokus pada informasi jam operasional, daftar harga, serta pengelolaan antrean secara online. Yang keempat ada Permatasari, Purwanto, dan Triyono di tahun 2023. Analysis of the role of reservation systems in improving customer experience in the salon and spa industry. Studi ringkasan pustaka internasional yang menyoroti manfaat sistem reservasi digital dalam meningkatkan pengalaman pelanggan spa dan salon, termasuk best practice dan tren terkini. Lalu yang terakhir ada Liu et al. Di tahun 2016. Ini judulnya Managing Appointment Booking Under Customer Choice.
Paper kuantitatif yang membahas model optimal menawarkan slot booking ke pelanggan non-sequential versus sequential dan menunjukkan sequential offering meningkatkan fill rate hingga 18%. Temuan ini berguna untuk temuan ini berguna dalam merancang fitur tampilan slot jadwal layanan salon. Lalu ada di cara kerja sistem. Cara kerja sistemnya apa sih? Dengan metode pengembangan itu ya, yaitu waterfall. Metode waterfall adalah pendekatan pengembangan sistem yang berbasis linear dan berurutan. Tahapan dalam waterfall meliputi yaitu satu, analisis kebutuhan, mengumpulkan informasi dari pemilik salon dan pelanggan untuk merumuskan kebutuhan fungsional sistem seperti reservasi layanan, pengelolaan jadwal, notifikasi, dan pembayaran online. Lalu yang kedua ada di perancangan sistem atau sistem design. Membuat rancangan struktur database antar muka pengguna atau UI dan alur sistem. Diagram seperti DFG atau data flow diagram dan ERD, entity relationship diagram, digunakan untuk menggambarkan sistem secara teknis. Yaitu yang ketiga adalah implementasinya atau coding. Tahap ini mencakup pembuatan sistem berbasis web dengan bahasa pemrograman seperti PHP, menggunakan Laravel Framework, basis data MySQL, dan tampilan antarmuka dengan HTML atau CSS atau JS. Lalu yang keempat ada pengujian sistem atau testing. Melakukan uji coba sistem dengan secara menyeluruh dengan metode black box testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai spesifikasi. Selain itu, dibutuhkan juga uji antarmuka untuk memastikan sistem mudah digunakan atau user friendly. Lalu yang terakhir itu adalah pemeliharaan atau maintenance. Setelah sistem diterapkan, dilakukan pemeliharaan jika ditemukan bug serta penambahan fitur baru seperti integrasi e-wallet, laporan transaksi, atau sistem notifikasi email. Ya, lalu yang kedua ada di cara kerja sistem informasi yang dibangun. Berikut adalah gambaran alur kerja sistem dari perspektif pengguna. Yang pertama itu adalah pelanggan ya. Pelanggan itu mengakses sistem melalui web browser atau bisa dari laptop atau handphone. Lalu yang kedua melakukan registrasi dan login, melihat daftar layanan, misal potong rambut, smoothing, facial, dan sebagainya. Lalu yang keempat itu memilih layanan, lalu memilih tanggal dan jam reservasi sesuai slot yang tersedia. Terus yang ketiga itu adalah mengisi formulir pemesanan dan melakukan pembayaran via transfer bank. Ini pada tahap awal. Lalu yang keenam, mendapatkan notifikasi konfirmasi reservasi dan status pembayaran. Ini yang terakhir. Jadi sudah di reservasi, sudah di booking. Gitu. Yang kedua, ini admin atau pemilik salon. Ini yang pertama ini login ke dalam sistem sebagai admin. Terus melihat daftar reservasi yang masuk secara real time. Lalu yang ketiga, mengatur jadwal dan kapasitas layanan harian. Semisal di satu hari hanya bisa 10 orang. Jadi harus diatur jadwalnya untuk 10 orang agar tidak bentrok seperti itu. Lalu yang keempat itu memverifikasi pembayaran pelanggan. Misalnya dengan mengunggah bukti transfer. Yang terakhir ini adalah melihat dan mencetak laporan transaksi dan data pelanggan. Ini adalah contoh fitur utama sistem. Ya, bisa dilihat dari tabel berikut. Ini ada modul atau fitur, ini deskripsinya, ini registrasi atau login, ini bisa diautentikasi pengguna, bisa pelanggan dan admin. Manajemen layanan, admin dapat menambah atau mengedit layanan salon. Misal tadi cuman bisanya potong rambut, cream bath, dan spa, terus ditambah nih mau bleaching atau krim apa atau dan lain-lain itu bisa. Lalu reservasi layanan. Pelanggan memilih layanan, tanggal, dan jam sesuai slot. Lalu yang keempat ada di pembayaran online. Pelanggan melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran. Lalu konfirmasi ke admin. Admin memverifikasi status pembayaran dan mengkonfirmasi reservasi. Lalu yang terakhir ini ada di laporan transaksi.
Menampilkan data transaksi harian atau bulanan untuk pemilik salon. Ini ada yang keempat, ini adalah alur proses sistem, ini secara singkatnya. Kalau yang tadi kan secara table ya. Dari pelanggan ke registrasi atau login, pilih layanan, pilih jadwal, isi form, upload bukti transfer, menunggu konfirmasi admin, lalu dapat notifikasi jadwal disetujui. Lalu yang kedua, ada adminnya nanti login, lihat reservasi masuk, cek dan verifikasi pembayaran, konfirmasi jadwal, lihat data pelanggan, dan cetak laporan. Untuk yang terakhir, area penerapan langsung metode waterfall ini diterapkan di seluruh tahap pembangunan sistem dari awal hingga akhir, khususnya dalam analisa kebutuhan pengguna. Diidentifikasi dari wawancara atau studi kasus lapangan di salon. Desain sistem diterapkan melalui pembuatan DFD dan IRD untuk struktur data dan alur sistem. Lalu yang ketiga adalah implementasi, menghasilkan prototipe sistem berbasis web. Lalu testing, ini menjamin fungsi sistem berjalan sesuai rancangan awal. Dan yang terakhir maintenance, dilakukan setelah sistem selesai dan digunakan secara nyata oleh pengguna. Keunggulan metode yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan, ini adalah permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut. Sistem reservasi dan pembayaran pada banyak salon masih dilakukan secara manual atau semi digital, chat WA, catatan buku, Excel, yang menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama adalah double booking atau jadwal bentrok karena pencatatan yang tidak otomatis. Lalu yang kedua adalah kesulitan pelanggan dalam mengetahui ketersediaan layanan dan jam operasional. Yang ketiga adalah transaksi pembayaran yang tidak terdokumentasi secara rapi. Yang keempat, tidak adanya integrasi data pelanggan, layanan, dan transaksi. Dan yang kelima, tidak adanya sistem pelaporan untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Untuk metode yang diusulkan ini adalah waterfall. Metode waterfall dipilih karena memiliki alur kerja yang terstruktur dan sistematis. Sangat cocok digunakan dalam proyek pengembangan sistem informasi berskala kecil hingga menengah dengan kebutuhan yang jelas sejak awal. Yang ketiga adalah keunggulan metode waterfall dalam menjawab permasalahan. Permasalahan sistemnya itu tuh data pelanggan, jadwal, dan transaksi sering tidak terintegrasi. Ini keunggulan waterfall, yaitu waterfall memulai dari tahap analisis kebutuhan yang mendalam, sehingga seluruh kebutuhan sistem dirumuskan secara lengkap dan menyeluruh sejak awal. Sering terjadi kesalahan atau kekosongan data karena tidak ada proses validasi dan sistematisasi. Untuk keunggulannya yaitu tahapan perancangan sistem memungkinkan pembuatan model data atau IRD dan alur proses DFD atau UML. Untuk memastikan sistem dibangun berdasarkan skenario yang valid. Yang ketiga adalah kebutuhan pelanggan tidak terdokumentasi dengan baik. Tahapan awal waterfall mewajibkan dokumentasi kebutuhan pengguna secara formal atau SRS, itu yaitu Software Requirement Specification. Lalu sistem mudah gagal karena langsung diimplementasikan tanpa rancangan. Dengan waterfall, implementasi baru diaktifkan setelah desain sistem selesai 100%, sehingga mengurangi resiko kegagalan. Yang lalu ada di sulit melakukan pengujian karena tidak adanya struktur sistem. Waterfall memiliki fase khusus untuk testing, sehingga sistem diuji secara menyeluruh setelah selesai dibangun. Perubahan kecil di tengah jalan membuat sistemnya tidak stabil. Lalu dengan waterfall juga cocok jika kebutuhan relatif stabil dan perubahan minimal. Ini cocok untuk sistem reservasi salon yang proses bisnisnya sederhana dan tidak sering berubah. Alasan kesesuaian waterfall untuk proyek ini adalah sifat sistem salon cukup stabil. Proses bisnis salon tidak terlalu kompleks dan tidak sering berubah, sehingga cocok dengan metode waterfall.
Yang kedua adalah sumber daya terbatas. Metode ini efisien untuk tim kecil atau individu. Uh, Semisal mahasiswa skripsi karena alurnya jelas dan linier. Lalu dokumentasinya kuat. Setiap tahapan terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan pengujian dan pelaporan hasil. Lalu kontrol kualitasnya tuh tinggi. Tahapan bertahap membuat sistem lebih mudah dikontrol dan diuji sebelum benar-benar digunakan. Lalu ada di outcome atau capaian yang diharapkan dari penerapan metode usulan. Penerapan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi ini diharapkan menghasilkan sistem yang satu, sistem reservasi dan pembayaran yang terintegrasi dan fungsional. Sistem mampu mengelola proses reservasi layanan, manajemen jadwal, dan pembayaran secara otomatis dan terintegrasi. Dengan adanya alur kerja yang jelas dari awal sampai akhir berkat tahapan waterfall, sistem akan memiliki fungsi-fungsi yang stabil, lengkap, dan sesuai kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua, antarmuka pengguna yang user friendly dan responsif. Melalui tahap desain yang matang dengan dalam metode waterfall, antarmuka pengguna atau UI UX dikembangkan secara optimal agar mudah digunakan baik oleh pelanggan maupun admin salon. Hal ini mendukung kenyamanan pengguna dan mengurangi kebutuhan pelatihan atau penyesuaian. Lalu yang ketiga, pengurangan kesalahan manual atau human error. Sistem digital yang dirancang secara sistematis akan menghilangkan potensi kesalahan pencatatan manual, seperti double booking, jadwal tumpang tindih, dan pencatatan transaksi yang tidak akurat. Ini langsung menjawab masalah utama yang ditemukan dalam analisis kebutuhan. Lalu yang keempat, ada peningkatan efisiensi operasional salon. Dengan proses yang terdigitalisasi sepenuhnya, manajemen waktu dan tenaga kerja menjadi lebih efisien. Pemilik salon dapat fokus pada pelayanan pelanggan, sementara sistem menangani reservasi dan pencatatan otomatis. Yang kelima yaitu dokumentasi sistem yang lengkap dan terstruktur. Setiap tahapan waterfall menghasilkan dokumentasi formal seperti kebutuhan sistem atau SRS, desain sistem atau DFD, ERD, dan hasil pengujian. Dokumentasi ini sangat penting untuk perawatan jangka panjang dan pengembangan di masa depan. Yang keempat adalah kemudahan dalam pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Dengan struktur sistem yang dibangun secara terencana berdasarkan hasil analisis dan desain awal, maka sistem akan lebih mudah diperbaiki atau ditingkatkan di masa depan. Seperti penambahan fitur pembayaran e-wallet, notifikasi otomatis, atau integrasi WhatsApp API. Laporan transaksi dan manajemen yang siap pakai. Sistem akan menghasilkan laporan otomatis seperti data pelanggan, riwayat reservasi, dan laporan transaksi yang dapat dicetak atau diunduh. Ini membantu pengambilan keputusan manajerial berbasis data. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.